Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julfa Jakian Ramza Ismail. Saya di sini akan menjelaskan psikologi kesehatan yang sudah kita bahas sebelumnya dan di materi terakhir. Saya akan membahas tentang psikologi kesehatan berbasis Islam dan intervensi. Apa yang dimaksud dengan intervensi psikologi? Secara umum, intervensi adalah campur tangan untuk tujuan dan kondisi yang lebih baik. Jika dikaitkan, intervensi psikologi adalah sebuah upaya dan strategi perubahan terencana dengan memperbaiki fungsi-fungsi psikologis yang tidak sehat. Dengan memperbaiki fungsi-fungsi psikologi yang tidak sehat tersebut, maka akan mempertahankan psychological well-being. Kita simpulkan bahwa intervensi dalam psikologi kesehatan itu merupakan suatu strategi untuk mengubah pikiran seseorang dalam mengubah kesehatan dia. Lalu pada dunia industri dan organisasi, intervensi psikologi dapat dilakukan untuk membantu organisasi dalam mencapai dan meningkatkan efektivitas. Perlu diingat, salah satu poin penting dari intervensi adalah cara atau strategi memberikan bantuan. Diharapkan pihak-pihak yang diberi perlakuan intervensi psikologi dapat mencapai tahap perkembangannya dengan optimal. Interaksi dalam intervensi ini juga dapat bersifat terapeutik atau berkaitan dengan terapi. Dunia industri dan organisasi, intervensi juga diharapkan dapat mengubah kinerja karyawan menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, sikap dan bentuk dari intervensi psikologi. Intervensi psikologi primer ditunjukkan untuk kelompok dengan risiko tinggi, yaitu intervensi untuk coping terhadap stres, mengurangi stres, hingga pencegahan agar tidak stres. Biasanya, intervensi primer dilakukan oleh ahli dan profesional dalam meminimalisir masalah sosial, psikologis, dan sosial ekonomi, dengan harapan dapat menguatkan dan mendorong individu, keluarga, serta masyarakat untuk mencapai hal yang lebih positif dan hal yang lebih baik lagi. Lalu selanjutnya adalah intervensi sekunder dengan poin utama untuk mengidentifikasi gejala awal terjadinya sebuah masalah. Dengan perlakuan yang tepat, maka dapat mengurangi prevalensi terjadinya masalah. Yang mana prevalensi merupakan ukuran untuk menggambarkan sejauh mana penyakit yang diderita oleh satu titik terjadinya suatu penyakit tersebut. Dan yang terakhir adalah intervensi tersier, yang mana intervensi tersier merupakan sebuah usaha untuk mengurangi prevalensi terjadinya masalah sehingga tidak terjadi kembali di waktu yang akan datang. Salah satu bentuk intervensi psikologi yang sering sekali dilakukan adalah konseling individu, kelompok, dan komunitas. Konseling dan psikoterapi melibatkan hubungan dan modalitas pribadi di antara konselor atau terapis dengan klien. Oleh karena itu, proses konseling individu dan kelompok harus benar-benar dilakukan oleh ahlinya, dan dalam hal ini adalah psikologi atau konselor. Jadi ada ahlinya, tidak sembarangan. Lalu sekarang, apa dan bagaimana contoh konseling individu dan kelompok? Konseling individu dilakukan pada kasus-kasus yang hanya dialami oleh satu orang atau lebih, namun konseling harus dilakukan terpisah. Contohnya adalah depresi, konseling keluarga, dan lain sebagainya. Di sisi lain, konseling kelompok dapat melibatkan lebih dari satu klien dalam waktu yang bersamaan. Misalnya, konseling sekelompok siswa mengenai anti-bullying, anti-narkoba, dan lain-lain. Lalu, bagaimana dengan konseling komunitas? Ada 3 tahapan. Tahapan pertama dari konseling komunitas adalah asesmen, yaitu mencari sumber permasalahan. Yang kedua yaitu mendiagnosa dengan cara menyimpulkan dan menguji dugaan sementara. Setelah itu, menemukan titik temu permasalahan, lalu menentukan tujuan intervensi. Lalu tahapan terakhir yang ketiga yaitu memilih berbagai alternatif
treatment dengan segala pertimbangan sebagai pilihan intervensi. Nah, lalu bagaimana psikologi Islam? Bagaimana psikologi dalam Islam? Apa yang dimaksud dengan psikologi Islam? Psikologi Islam dalam perspektif etimologi mempunyai pengertian yang mengarah kepada ilmu kejiwaan. Sedangkan dalam perspektif Islam, jiwa sepadan dengan kata nafs, walaupun ada pula yang menggunakan kata jiwa dengan kata ruh, qalb, dan fitrah. Istilah psikologi Islam dicoba didefinisikan oleh beberapa tokoh, baik yang berlatar belakang studi Islam maupun psikologi sendiri. Mujib dan Mujakir berasumsi lain dengan menyatakan bahwa psikologi Islam berhubungan secara langsung dengan kajian, aspek, dan perilaku kejiwaan. Nasori mendefinisikan psikologi Islam sebagai cara pandang psikologi yang didasarkan pada hakikat manusia sesuai dengan keyakinan dalam Islam yang senantiasa menitik beratkan pada kepribadian dan pola perilaku individu yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan masalah dengan didasarkan sumber formal Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, akal, indera, dan intuisi dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagaman. Lalu menurut pendapat Hussein, di dalam bukunya menyatakan bahwa psikologi Islam intinya melibatkan integrasi teoritis dan penerapan praktis prinsip-prinsip Islam baik tentang bimbingan konseling, pengembangan kepribadian, terapi, kesehatan positif, dan banyak bidang lainnya. Isu mengenai psikologi Islam yang sangat fasih di kalangan ilmuwan psikolog muslim saat ini tidak terlepas dari sejarah islamisasi pengetahuan atau dalam tulisannya Zulkarnain mengistilahkan dengan buah islamisasi sains atau kebangkitan Islam. Tidak hanya tuntutan dari ilmuwan muslim, tetapi juga merupakan kajian beberapa non-muslim. Hal lain yang mendasari eksistensi psikologi Islam juga terkait dengan kesadaran bahwa Islam sendiri sejak lama memiliki pandangan yang konsisten tentang manusia sesuai dengan ajaran di dalam Islam, di mana jiwa pada hakikatnya telah berada pada tatanan khusus yang penting untuk dikaji di kalangan ilmuwan Islam. Dalam perspektif Islam, penyakit jiwa sering diidentikan dengan beberapa sifat buruk atau tingkah laku tercela atau akhlak mazmumah, seperti sifat tamak, dengki, iri hati, arogan, emosional, dan seterusnya. Hasan Muhammad Asy-Syarqawi dalam kitabnya membagi penyakit jiwa dalam 9 bagian, yaitu pamer atau ria, marah atau godob, lalai dan lupa atau ghaflah wan nisyan, waswas, frustasi, rakus, terbedaya, dengki, dan iri hati. Beberapa sifat tercela tadi ada relevansinya jika dianggap sebagai penyakit jiwa, sebab dalam kesehatan mental, sifat-sifat tersebut merupakan indikasi dari penyakit kejiwaan manusia. Jadi, pada penderitanya, sakit jiwa salah satunya ditandai oleh sifat-sifat yang tadi yang saya sebutkan. Lalu, bagaimana metode kesehatan mental dalam Islam itu? Seperti apa? Ada beberapa metode dalam Islam. Yang pertama, metode imaniyah. Iman secara harfiah diartikan dengan rasa aman dan kepercayaan orang yang beriman, berarti jiwanya merasa tenang dan sikapnya penuh keyakinan dalam menghadapi problem hidup. Dengan iman, seseorang memiliki tempat bergantung, tempat mengadu, dan tempat memohon apabila ia ditimpa problem atau kesulitan hidup, baik yang berkaitan dengan perilaku fisik maupun psikis.
Lalu yang kedua, metode Islamiyah. Islam secara etimologi memiliki 3 makna, yaitu penyerahan dan ketundukan, lalu perdamaian dan keamanan, dan yang terakhir keselamatan. Realisasi metode Islam dapat membentuk kepribadian muslim yang mendorong seseorang untuk hidup bersih, suci, dan dapat menyesuaikan diri dalam setiap kondisi apapun. Lalu yang ketiga, metode Ihsaniyah. Ihsan secara bahasa berarti baik. Orang yang baik atau muhsin adalah orang yang mengetahui akan hal-hal baik, mengaplikasikan dengan prosedur yang baik dan dilakukan dengan niat baik pula. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa hubungan agama dengan kesehatan mental dalam Islam adalah sebagai terapi, yaitu terletak pada sikap penyerahan diri seutuhnya kepada Allah. Dengan penyerahan sepenuhnya, maka ketenangan jiwa akan didapati, yang nantinya dapat membentuk hidup manusia jadi seimbang antara di dunia dan di akhirat. Ada 3 pola yang dikembangkan untuk mengungkapkan metode perolehan dan pemeliharaan kesehatan mental dalam Islam. Pertama, metode tahalli, takholli, dan tajalli. Kedua, metode syariah, thoriqoh, hakikat, dan ma'rifat. Dan ketiga, metode iman, Islam, dan ihsan. Di sini kita lebih cenderung memilih pola yang ketiga. Dan ya, terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye, jangan lupa subscribe.